Di video sebelumnya gue udah nge-review beberapa mikrofon wireless. Ada Takara X3 yang ini nih. Dan juga Soundtek yang ini. Ini benar-benar fungsional di harga 600 ribuan. Dan ada juga mic TNW yang ini nih. Ini udah 3 tipe yang gue review. Ini videonya. Dan juga ada Mixio yang asik banget buat penggunaan smartphone. Dan ada juga mikrofon profesional seperti Saramonic Blink untuk smartphone dan juga kamera yang udah gue review di. Dan sekarang gue bakal ngerasain experience Saramonic Blink 500 versi iPhone dengan tipe Saramonic Blink 500B4. Dan apakah mic ini worth it buat dibeli di tahun 2024? Dan langsung aja kita bahas. Dan misalkan kalian pengen skip ke beberapa pembahasan seperti yang ada di samping, langsung aja kalian klik timecode yang ada di deskripsi. By the way, mikrofon ini dipinjem dan didukung oleh Mas Andi dari Rumah Halal Indonesia. Misalkan kalian pengen cari rumah dengan sistem syariah atau bangun rumah terpercaya dan anti riba, kalian langsung tengok aja YouTube dan juga Instagram Rumah Halal Indonesia. Langsung gas! Dan sekarang kita ngobrolin mikrofon ini mulai dari harga. Di tahun 2024 banyak sekali mikrofon yang beredar di pasaran, menawarkan harga dan juga fitur yang sangat bersaing. Dan selama gua nge-review mikrofon, mic yang paling aman untuk pembuatan konten secara profesional atau nggak pemula, seperti bikin podcast, wawancara, ataupun apapun itulah, ya Saramonic jawabannya. Dan versi Blink 500 ini adalah mic bestseller yang nggak diragukan lagi untuk kualitasnya, baik itu build quality sampai kualitas audionya. Semua konten kreator dan juga podcaster atau enggak ya semua gitu yang produksi konten digital itu pasti menggunakan mic ini. Soalnya mic ini adalah mic paling aman. Seperti yang gue bahas di video tahun lalu. Nah, videonya yang ini bisa kalian lihat. Mic ini tuh dihargai 1,8 sampai 2 jutaan. Ini menawarkan fitur yang menurut gue biasa aja di tahun 2024 dibandingkan dengan kompetitornya yang udah keluar di tahun-tahun kemarin, 2021, 2022, bahkan 2023. Nah, biasanya di harga segitu, kompetitor itu bakal ngasih fitur yang lebih seperti charging case, fitur noise cancelling, ada USB mode, dan bahkan sampai ada yang nawarin OLED screen di indikator transmitter atau enggak receivernya. Tapi Saramonic yang ini enggak cuy, tetap jadul seperti yang lalu. Mikrofon ini bisa dibilang adalah mikrofon jadul. Ini keluaran tahun 2019. Kalau misalkan versi dulu gitu, tahun 2019 itu adalah saingannya di mic Rode, dan dulu tuh produsen mic itu belum sebanyak sekarang. Nah, kalau kemarin emang si pasar profesional itu cuman ya saingannya Rode atau enggak DJI gitu. Dan harganya itu ya misalkan kalian beli Rode itu mahal banget. Tapi misalkan kalian beli Saramonic ini cuman 2 jutaan aja. Ini termasuk murah. Apalagi dibarengi kualitas audio dan juga build quality yang bagus. Tapi sih emang sih harga nggak pernah bohong. Sampai sekarang mic Saramonic ini masih bertahan dan masih juga best seller. By the way, misalkan kalian pengen beli mikrofon ini, kalian harus pertimbangkan membeli mikrofon yang versi terbarunya yang keluar di tahun 2023, yaitu Saramonic Blink 500 new version yang ini nih. Link pembelian ada di deskripsi. Kalau mic ini ada penambahan fitur seperti noise cancelling, ukurannya lebih compact, jarak penggunaannya lebih jauh up to 100 meter, dan daya tahan baterainya yang lebih oke, kurang lebih 12 jam. Dan sinyal to noise ratio ini lebih baik daripada versi yang gua review ini. Sayangnya sih di harga segitu kita belum dapet charging case. Dan yang sayangnya lagi, gua nggak ada sponsor buat nge-review dan ngerasain experience Saramonic Blink yang new version. Misalkan kalian punya kontak Denka Pratama atau enggak ya orang sejenisnya gitu, ya kalian boleh mention video ini. Nah, di harga 1,8 sampai 2 jutaan, menurut gua kalian juga bisa mempertimbangkan HoloLens Lark M2 yang lebih banyak fiturnya dan lebih modern menurut gua. Dan di tangan gue ini ada Saramonic Blink 500 for iPhone. Ini for iPhone ya. Dan sayangnya ini for iPhone 14 ke bawah. Jadi nggak ada output analognya nih mikrofon ini. Di harga 1,8 juta kalian bakal dapat colokan for iPhone. Nah, menurut gua ini biasa-biasa aja sih. Nggak ada yang spesial dari versi receivernya. Menurut gua ya yang paling spesial ya tinggal colok aja plug and play buat iPhone. Tapi iPhone-nya itu 14 ke bawah. Nah, itu adalah salah satu deal breaker apalagi misalkan kalian pakai iPhone 15 terbaru, ini nggak akan support. Nah, sekarang kita bakal bahas produknya. Ini mulai dari unboxing, dapat apa aja. Nah, ini adalah paket penjualannya. Nah, misalkan dibuka boxnya, kalian bakal dapat mic lavalier dan juga untuk charging USB Type A to C ada 2. Dapat pouch, lalu ada transmitter dan juga receivernya, dan detailnya seperti ini. Untuk garansi tentu aja ini garansinya dari Denka Pratama. Ini sih yang asik. Salah satunya adalah garansinya. Garansinya itu panjang, after sales-nya itu oke, termasuk bagus ini. Jadi kalian itu nggak usah khawatir misalkan kalian beli mikrofon ini. Misalkan kalian nerima barangnya dalam 14 hari ada kerusakan, ini langsung diganti baru coy. Mantap sekali Denka Pratama.
Dan sekarang kita ngomongin transmitter dan juga receivernya. Keduanya berjalan di frekuensi 2,4 GHz dan untuk transmitternya ini berbentuk kotak seperti ini, bisa kalian lihat di layar. Beratnya kurang lebih 20-30 gram, berbahan plastik dengan finishing matte. Di bagian depan ada satu lampu indikator yang bisa kedap-kedip sebagai tanda pairing dan juga baterai lemah. Mempunyai modulation GFSK dengan jarak operasi 50 meter tanpa halangan. Tapi misalkan pakai halangan ini kurang lebih 30 meter masih bisa berjalan. Dan mic-nya ini berjenis electret condenser, berpolar pattern omnidirectional dan berchannel mono. Mic ini bisa merekam suara 24 bit 48.000 kHz alias studio quality. Untuk bentuk sama aja sih seperti Saramonic Blink 500 pada umumnya. Di bagian kiri ada tombol volume yang berfungsi sebagai pairing juga. Di bagian kanan ada 3,5 mm jack audio input dan USB Type-C untuk charging. Di bagian bawah gak ada apa-apa, cuman ada logo ini aja. Dan untuk internal baterai ini kapasitasnya 400 mAh, bisa tahan selama 5 jam dengan pengecasan 1,5 jam sampai 2 jam aja. Dan untuk receiver ini bentuknya memanjang banget, beratnya cuma 10 gram aja. Untuk audio output ini udah Lightning ya, made for iPhone Certificate Lightning Connector, termasuk ringan untuk beratnya. Lebarnya sama sih, sama seperti iPhone 13 Pro Max. Tapi misalkan kalian disimpan di iPhone 13 mini atau nggak 12 mini, ini bakal kelihatan gede banget coy. Dan sayangnya receiver ini nggak bisa sekalian dipakai untuk ngecas. Jadi misalkan kalian menggunakan ini di iPhone dan ya sekalian live streaming itu, ya ini nggak akan bisa tahan berjam-jam. Soalnya ya HP-nya nggak bisa sambil ngecas gitu. Apalagi misalkan kalian pakai iPhone 12 mini. Nah untuk portnya ini port Lightning. Jadi untuk kompatibel ini untuk iPhone 14 ke bawah aja. Misalkan kalian punya iPhone 15, 15 Pro atau nggak Pro Max atau nggak iPad, ini nggak bisa dipakai cuy. Jadi pertimbangkan juga untuk handphone kalian. Ini nggak buat semua iPhone. Dan sayangnya receivernya juga nggak bisa dipakai untuk audio monitoring. Dan untuk daya tahan baterai, transmitternya itu tahan kurang lebih 4-5 jam. Ya kalau misalkan dilihat speknya sih segitu. Dan menurut gua di waktu pengisian segini dan juga daya tahannya ini termasuk lama. Apalagi misalkan kalian bikin podcast gitu ya. Tapi sayangnya misalkan kalian pengen ngecas, ini masih colok-colok USB Type-C dan udah dikasih di paket penjualan 2 kabel. Dan untuk receivernya ini nggak usah dicas. Jadi kalian tinggal pakai aja plug and play. Dan berikut adalah sound testnya. Cek. Ini adalah kualitas suara dari Saramonic Blink B4 123. Nah ini adalah kualitas suara misalkan gua pakai Saramonic Blink 500 B4 di jarak kurang lebih 5 cm. Nah sekarang gua bakal pakai di pemakaian biasa di kerah baju. Dan ini adalah kualitas audionya. Cek 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Gimana kualitas suaranya? Coba kalian boleh komentar di bawah. Sekarang gue bakal ngetes jarak. Dan misalkan kalian lihat di paket penjualannya, di boxnya gitu, di sini tertera maksimal jaraknya itu up to 164 kaki atau 50 meter. Dan di belakang itu kurang lebih 20 meter. Gue bakal tes jarak sana. Oke, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah ini gue lagi ngadep belakang. Dan apakah ada gangguan terhadap sinyalnya? Coba kalian boleh komentar di bawah. Kalau untuk kualitas audio menurut gue Saramonic nggak diragukan lagi. Tapi ya kita tes aja di jarak kurang lebih 20 meter di sini hadap belakangnya. Coba kalian boleh komentar. Dan ini adalah video gua bagus dan nggak ada gangguan. Dan bakal kasih satu gangguan lagi, yaitu ada pagar yang sangat tinggi. Kita ganggu sinyalnya. Apakah masih kuat? Ini kurang lebih 20 meter. Dan gua udah keluar nih ya. Nah, udah ditutup oleh pagar. Dan gimana, apakah ada gangguan di mikrofonnya? Coba kalian boleh komentar di bawah. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ini adalah kualitas suara dari Saramonic Blink 500 B4. Dan gue bakal masuk lagi ke dalam. Nah, sip. Oke. Nah, menurut gue kualitas audio yang dihasilkan oleh Saramonic Blink 500 B4 ini sama aja ya dengan Saramonic yang lain. Udah oke. Kualitas audionya benar-benar profesional. Ini nggak diragukan lagi. Cuman pas gua tes tadi di jarak kurang lebih 10 meter dan gua ngadep belakang, ternyata ada gangguan juga. Nah itu yang jadi catatan misalkan kalian pengen ngebeli produk ini. Jadi untuk skenario ngadep belakang kayak tadi, ini nggak terlalu kuat men. Tapi misalkan nggak ada gangguan kayak tadi di jarak kurang lebih 20 meter aja, ya ini masih oke. Yang terpenting kalian misalkan rekaman pakai ini saling berhadapan gini, jangan sampai ngebelakangin dari si mikrofon kayak gini.
Nah ini jangan banget. Jadi kualitas audionya itu bakal keganggu. Ini nggak kuat men. Komik mic profesional lain mungkin kuat gitu ya di jarak 10 meter doang. Tapi kalau untuk Saramonic Blink B4 ini nggak kuat. Mau cari tempat liburan akhir tahun, villa bersama keluarga besar? Nih, saya kasih rekomen villa yang satu ini. Lokasinya udah bisa disebut puncak lah ya. Udaranya juga udah sejuk, pemandangannya juga Masya Allah. Dan yang paling menarik di sini adalah kamarnya ada 7. Wow, Masya Allah. Yang dari villa ini kalau buat keluarga besar cukup banget. Cukup banget ya. Cukup banget. Mantap. Kita di malam juga kita main games juga seru-seruan ya. Seru ya parkirin. Bisa melihat ke area pool view. Kesimpulannya, mic ini termasuk mic profesional. Untuk build quality ini oke, dan kualitas suaranya juga nggak diragukan lagi. Suaranya crispy, bulat banget. Dan sayangnya di tahun 2024, kayak sekarang itu nggak ada fitur noise cancelling. Kayak kurang banget gitu ya di tahun 2024, apalagi misalkan kalian penggunaannya 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Ya misalkan kalian di outdoor, masa sih pengen bawa-bawa mic lavalier yang udah ada di paket penjualan? Ya tahun sekarang itu harusnya kita dimudahkan dengan yang praktis-praktis aja tanpa perkabelan. Menurut gue lebih baik kalian beli yang versi terbarunya yang ini. Nah, tapi enaknya dengan mikrofon yang ada mic lavaliernya, inputnya, ini misalkan kalian pakai weddingan, pengen colok ke mixer atau nge-sound yang lain tuh, ini bakal mempermudah banget. Jadi nggak usah ribet untuk misalkan kalian pengen ngerekam suara dari mixer atau enggak audio interface lain. Nah, di sini gua menemukan kekurangan di daya tahan transmisinya. Kalau gua di pengetesan tadi itu di jarak 10 meter, ini udah ada gangguan ya, misalkan kalian menggunakan mic-nya itu ngadep belakang atau ada halangan gitu. Beda seperti mikrofon Mixio yang pernah gua review, itu masih aman-aman aja di jarak 10 bahkan sampai 30 meter itu masih aman. Tapi untuk sekelas Saramonic ini menurut gua menjadi salah satu pertimbangan atau deal breaker juga ya. Di jarak 10 sampai 20 meter ada gangguan. Apalagi misalkan kalian keperluan untuk profesional, menurut gua lebih baik kalian pertimbangkan beli mic yang versi terbaru atau ya versi lain. Ya kalau gua di harga segitu, lebih baik gua beli Holyland Lark M2. Selain bentuknya yang kecil, ada charging case-nya, dan kita nggak perlu repot untuk bawa-bawanya. Dan untuk harganya ini nggak beda jauh dengan Saramonic Blink yang gua review sekarang. Tinggal nambah dikit lah. Dan daya tahan baterainya pun bisa 12 jam lagi. Mantap itu. Sayangnya gua nggak ada unitnya buat di review. Dan semoga aja misalkan Denka Pratama nonton video gua, ya semoga aja gua dikirimin ya buat ngetes dan ngasih tahu experience-nya ke kalian. Dan mungkin gitu aja video dari gua. Thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gua berikan bermanfaat. Link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik